Hai Anika, guys di sini. Jadi ketika di segmen rehabilitas kemarin ketika saya membahas Sony Xperia One atau 1 banyak yang request untuk ngebahas versi mininya dan perkenalkan ini adalah Sony Xperia 5. Jadi kalau kalian nonton segmen rehabilitas atau review handphone bekas berkualitas di episode kemarin kita ngebahas Sony Xperia 1 dan di situ banyak banget komennya untuk ngebahas Sony Xperia 5. Jadi Sony Xperia 5 ini di launching beberapa bulan setelah Sony meluncing Sony Xperia One dan bisa dibilang ini adalah versi mini dari Sony Xperia One. Cuman kalau misalkan iPhone itu kan dia pakai nama mini gitu ya. Jadi kalau misalkan launching iPhone 12, mereka akan mengeluarkan juga iPhone 12 mini. Kalau Sony beda penamaan aja. Jadi dia langsung pakai angka. Sony Xperia 1 dan juga Sony Xperia 5. Dan ini saya beli bekas ya di Tokopedia. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Jadi Sony Xperia 5 ini di launching pada 2019 dengan harga launching, harga di sana ya itu sekitar 12 juta. Sekarang 2022 harga bekasnya turun jauh jadi sekitar 2,2 jutaan. Jadi buat kalian yang punya HP 2 jutaan tapi pengen punya HP flagship ya Sony Xperia 5 ini bisa menjadi referensi yang menarik. Cuman karena bekas ya gitu lah ya. Saya selalu bilang di segmen rehabilitas kalau bekas itu istilahnya kayak gacha. Baru aja kadang ada part yang rusak. Apalagi kalau misalkan bekas. Dan Sony Xperia 5 ini kalau misalkan kita ambil lawannya ya di tahun 2019 itu ada Huawei P30, terus juga ada OnePlus 7 Pro, ada Samsung S10. Cuman harga bekas dari Huawei P30 dan juga si OnePlus 7 Pro itu masih stabil di 6 juta. Kenapa Sony Xperia 5 ini bisa turun sampai 2 juta? Sebenarnya bukan hanya Sony Xperia 5 ini aja sih ya, tapi hampir semua HP Sony yang bundling kontrak. Bundling kontrak itu maksudnya sama providernya. Jadi kalau kalian lihat di beberapa marketplace pasti harganya murah-murah, tapi versinya itu versi Docomo, versi AO, versi Softbank dan juga provider yang lainnya. Karena kontraknya udah habis jadi HP-nya dijual lebih murah. Dan ini saya beli di seller, aduh saya lupa namanya, nanti linknya saya taruh di deskripsi aja. Dan ini keterangannya di sini shadow tipis karena memang penyakitnya layar yang OLED ya, dia itu gampang burn in. Oh ini nama tokonya ya, namanya adalah Golden City Cell. Dan kita coba lihat untuk HP yang umurnya sekitar 4 tahun dari 2019 ke 2022 dia cukup mulus ya. Dan dia ada beberapa SKU, jadi kalau kalian lihat di sellernya itu ada SKU yang shadow 85%, terus juga fisik 85%. Dan ini saya cari yang paling bagus, kalau nggak salah saya beli 2,5 juta, tapi SKU yang paling murah yang fisiknya 85%, terus shadownya juga di bawah 90%, itu harganya 2,2 juta. Coba kita lihat versi SKU tertingginya dari Sony Xperia 5 bekas yang saya beli ini. Kalau untuk kondisi fisik aman-aman aja sih ya. Jadi untuk Sony Xperia 5 ini bagian belakangnya memang dia pakai Gorilla Glass 6, depannya juga Gorilla Glass 6. Jadi secara build quality udah oke lah karena memang ini adalah flagship di zamannya. Terus kalau untuk konfigurasi kameranya semuanya 12 megapiksel, jadi ada 12 megapiksel wide, 12 megapiksel telephoto, 12 megapiksel ultra wide. Di bagian tengahnya ini ada logo NFC, jadi HP ini udah ada NFC-nya, ya jelas karena flagship. Di 2019 bagian depannya dia Gorilla Glass 6 juga, terus kamera depannya ini 8 megapiksel. Kita coba lihat untuk port-portnya dan juga kondisi fisiknya. Untuk kondisi fisik bagian kanan aman sih ya, nggak ada baret-baret bekas pemakaian. Terus di sini ada volume up and down, ada sensor fingerprint, ada tombol power yang ya sayangnya menurut saya untuk sebuah flagship karena layarnya ini udah pakai OLED sebenarnya, jadi kalau misalkan dia udah in display menurut saya akan lebih baik. Kalau misalkan side mounted fingerprint harusnya sih jadi satu dengan tombol power biar lebih praktis gitu ya. Terus di sini juga ada tombol shutter untuk shortcut kamera. Di bagian bawah dia ada speaker, terus juga ada port Type-C, ada penguat antena. Di bagian kiri ada SIM tray dan coba kita lihat untuk SIM tray-nya. Kalau Sony itu kita nggak perlu pakai yang namanya SIM ejector. Jadi kita tinggal pakai kuku aja, kita tarik seperti ini. Dan untuk portnya dia ada single SIM ya, belum dual SIM dan dia juga bisa di-extend untuk micro SD-nya. Terus lanjut di bagian atas di sini ada lubang mic. Dan bedanya dengan Sony Xperia One karena ini adalah versi mininya, versi compactnya. Ini sambil saya nyalakan ya biar lebih cepat aja nanti saya hands on ya. Jadi bedanya dia lebih compact, lebih kecil dengan dimensi layar itu hanya 6,1 inch dan bobotnya juga lebih ringan dengan 100
64 gram. Jadi kalau misalkan kalian adalah tipe orang yang suka memegang HP dengan satu tangan, ya Sony Xperia 5 ini feel-nya lebih enak, lebih nyaman, lebih compact, dan juga lebih ringan ketimbang Sony Xperia One. Dan ciri khasnya Sony Xperia ya, jadi untuk aspek rasionya dia ada di 21:9 dengan screen to body rasionya ini 80,9% dengan 449 ppi atau pixel per inch. Terus Sony dia sebenarnya mirip semuanya dengan Sony Xperia One, bedanya dia cuma lebih compact aja 6,1 inch. Dan untuk layarnya ini dia juga sudah memiliki teknologi ciri khasnya Sony yaitu X-Reality Engine dan juga Triluminous Display. Terus karena ini adalah HP yang bekas bundling kontraknya dengan provider Jepang ya, kalau kalian lihat aplikasinya ini banyak banget yang bertuliskan aksara Jawa, bukan ya, ini bahasa Jepang, jadi banyak banget bloatware-nya. Ya kalau misalkan kalian pengen HP ini ya resikonya adalah bloatware-nya banyak sebanyak ini, jadi kalian bisa hapusin satu-satu, tapi ada apps juga yang nggak bisa dihapus. Dan ketika di launching dia pakai Android 9. Jadi sekarang coba kita lihat kalau untuk yang kita dapat ketika beli itu dia ada di berapa. Dan untuk unit yang kita review ini udah nggak ada update lagi ya. Jadi dia mentok di update-nya itu di Android versi 10. Sekarang udah Android 12, jadi kalian ketinggalan 2 generasi kalau misalkan kalian memang memilih HP mantan flagship dari Sony ini. Terus kalau untuk chipsetnya dia sama juga dengan Sony Xperia One. Jadi fabrikasinya 7 nanometer dengan chipset flagship di tahun 2019 yaitu Snapdragon 855. Dan untuk memori RAM-nya sama juga dengan Sony Xperia One yang kita bahas kemarin, jadi 6GB dengan internal 64GB. Ya kurang sih ya 64GB, tapi untungnya dia ada SD card kalau misalkan kalian pengen tambah storage. Sebenarnya ada 2 SKU, jadi ada yang 128GB. Cuman saya udah lihat di beberapa marketplace semuanya itu yang jual bekas ya, itu ada di 64GB. Jarang ada yang jual di 128GB. Terus juga bukan hanya dari segi dimensi layarnya aja yang lebih kecil 6,1 inch sementara Sony Xperia One itu 6,5 inch, tapi dari segi resolusi layar juga lebih kecil. Ini kan 1080 x 2520 sementara untuk Sony Xperia One kemarin dia ada di 1644 x 3840 dengan 643 ppi. Kalau Sony Xperia 5 ini hanya 459 ppi. Karena Sony itu memang terkenal dari sektor atau target marketnya itu orang-orang yang suka entertainment. Jadi dia layarnya udah OLED, habis itu dia juga udah tersertifikasi dengan Dolby Atmos dan juga Dolby Vision. Jadi kalau misalkan kalian gunakan untuk konten yang aspek rasionya 21:9 itu bisa pas. Jadi sekarang langsung aja kita coba untuk nonton Netflix. Wih, kalau layarnya Sony sih kalau untuk digunakan untuk konten-konten aspek rasio 21:9 ini menurut saya enak banget ya. Jadi kalau kalian lihat layar OLED-nya ini, di layar itu nggak flicker. Biasanya layar OLED itu flicker. Dan untuk warnanya ciri khasnya cinematic look banget. Jadi ada unsur-unsur warna birunya. Dan untuk speakernya ini dia stereo, jadi bagian bawah kalau misalkan saya tutup, nah bagian atasnya imbang ya. Biasanya HP itu kalau misalkan bagian bawahnya kita tutup, bagian atas speaker atasnya itu kayak kurang balance gitu, lebih powerful speaker bawah. Tapi kalau ini enggak. Terus dia juga punya ciri khas yaitu getaran dinamis Netflix ya. Ini kelihatan nggak ya di sini? Nah ini kalau bahasa Indonesianya getaran dinamis Netflix itu maksudnya adalah vibration. Jadi kalau misalkan kalian nonton film seperti ini, anggap aja ibaratnya kalian main PS5, habis itu kalian kena sliding kalau misalkan kalian main PS, jadi dia getar gitu. Cuman kadang getarnya ini kalau digunakan untuk nonton film agak ngawur sih ya. Jadi nggak ada apa-apa, dia getar. Lebih enakan PS5 sticknya kalau misalkan masalah vibration. Ini agak ngawur, jadi nggak ada apa-apa tiba-tiba getar gitu. Dan kenapa film ini bisa terlihat bagus di Sony Xperia 5? Karena film All of Us Are Dead ini dia juga sudah mendukung Dolby Vision, Dolby Atmos juga. Jadi makanya bisa ranah-ranah sinematik gitu. Cuman kalau misalkan kita nonton kayak misalkan di Netflix itu sekarang ada Inuyasha yang aspek rasionya 16:9. Saya contohkan langsung aja ya. Nah jadi buat anak tahun 90-an pasti tahu lah ya kartun ini Inuyasha. Nah kalau misalkan aspek rasio 16:9 ini, iya defaultnya seperti ini. Kalau misalkan kita pin seperti ini. Dia agak kepotong dikit tapi ya gak apa-apa lah ya kepotong dikit-dikit asalkan bisa full screen dan sinematik seperti ini. Dan kenapa kalau digunakan untuk entertainment di Netflix dia gambarnya bisa bagus? Karena kalau kalian lihat dia sudah support dengan security wideband level L1, jadi maksimum playbacknya itu bisa sampai Full HD dengan support hardware codec HDR10 juga. Jadi gambarnya bisa lebih realistis, lebih tajam juga. Gimana kalau masalah performanya? Karena walaupun sama-sama dengan Sony Xperia One, chipsetnya pakai Snapdragon 855, RAM 6GB, internal 64GB, tapi secara dimensi dia lebih tipis, lebih ringan, lebih compact.
Dan logikanya biasanya HP yang lebih kecil itu performanya kurang maksimal karena airflow-nya terlimit di situ. Tapi sekarang kita coba lihat untuk Antutu-nya dia ada di berapa. Dan hasilnya untuk Antutu versi 9-nya dia mendapatkan skor 498.000 atau hampir 500.000. Ya kalau dibilang tinggi, sekarang sih nggak tinggi ya. Karena Dimensity 900 yang kita review kemarin juga skornya mirip-mirip seperti ini. Jadi flagship 2019 performanya kayak mid-range di tahun 2022. Jadi kecepatan teknologi perkembangannya itu bisa kalian lihat di segmen rehabilitasi ini ya. Sekarang kita coba untuk Geekbench 5-nya. Dan hasilnya untuk performa single core-nya dia dapat 783 dan multicore-nya 2583. Dan HP Sony Xperia One yang kita review kemarin secara stability CPU-nya itu noob banget lah, dia di bawah 80%. Dan sama juga dengan Sony Xperia 5 ini, kalau kalian lihat performanya itu stabil sih ya. Tapi stabilnya itu di grafik yang warna kuning, yang menandakan dia throttlingnya itu stabil. Dan di sekitar 20 menitan dia itu turun, karena ini saya throttle test selama sekitar 30 menit. Dan gimana kalau Sony Xperia 5 ini kita gunakan untuk main game? Karena Snapdragon 855 di zamannya itu adalah chipset yang kenceng banget. Tapi di 2022 apakah PUBG Mobile dan juga Genshin Impact-nya dia kuat? Langsung aja kita tes. Untuk main PUBG Mobile dia dapat settingan smooth extreme jadi bisa 60 fps. Cuman kalau kalian lihat di grafik ini awal-awal dia ya stabil ya di 60 fps, turun-turun itu 50. Cuman ketika dia udah lumayan anget, lumayan panas, kalau kalian lihat dia turun. Stabilnya itu di kisaran 30 sampai 40 fps. Terus di Genshin Impact kita coba pakai settingan low rata kiri dengan 60 fps-nya aktif. Ya dia masih playable sih. Cuman kalau kalian tanya apakah dia nggak ada drop fps, wah banyak. Seperti yang kalian lihat chart di bawah, banyak sekali drop fps. Jadi musuh utama dari Sony Xperia 5 ini adalah sistem coolingnya. Dan sekarang kita cobain kamera belakangnya di mode video dengan resolusi 4K ya. Jadi yang sebelah kiri, yang ini Realme GT2 Pro yang pakai Snapdragon 8 Gen 1 terbaru. Memang bukan komparasi yang adil, tapi nggak apa-apa sambil kita lihat gimana perkembangan teknologi dari image processingnya 855 ke 8 Gen 1. Walaupun itu bukan menjadi satu-satunya faktor biar gambarnya lebih bagus. Cuman kalau saya lihat di sini ya, di Realme ini dia lebih stabil banget di resolusi 4K-nya. Kalau di Sony dia masih ada patah-patahnya ya. Tuh. Jadi seperti itu, kalau misalkan saya gerakan ke kanan, wah parah sih patah-patahnya. Kalau misalkan si Realme, dia lebih smooth walaupun masih ada patah-patahnya, tapi si Sony dia lebih parah. Terus untuk HDR sih sebenarnya di Sony ada, cuman di Realme ini lebih terlihat realistis ya. Terus juga di bagian kontrasnya, kalau kalian lihat bagian gelap itu di Realme juga lebih bagus. Kalau di Sony bagian gelapnya terlalu banyak. Ya ciri khasnya flagship 2019 lah. Cuman ciri khas warnanya Sony sih memang seperti ini ya dari dulu ya. Dia terlihat lebih natural. Oke, sekarang kita cobain untuk kamera depannya. Dan sekarang kita ada di resolusi 1080p untuk kamera depannya ya. Kalau secara warna sebenarnya saya lebih suka Sony sih ya, karena lebih natural aja. Jadi kayak nggak di enhance lagi, skin tone warna saya itu jadi lebih terlihat aslinya. Jadi aslinya saya seperti ini, kalau di Realme jadi terlihat lebih ganteng. Cuman kalau untuk kamera depannya ini HDR-nya Realme lebih bagus ya, karena awan yang ada di belakang saya itu lebih terlihat tertekstur. Kalau Sony langsung flat gitu. Terus warnanya Sony flat, Realme kayak di enhance lagi, jadi warna hijaunya lebih pop up. Untuk kualitas mic-nya kita pakai Sony aja, karena ini dari tadi karena kita lagi nge-review HP-nya Sony. Untuk Realme ini spoiler aja, jadi nanti sambil saya nge-review Realme ya. Jadi sekalian aja biar kerjanya nggak 2 kali gitu ya. Oke, dan untuk stabilnya sih Sony stabil ya. Kamera depannya Sony stabil. Si Realme masih ada, karena ini saya pegang satu tangan dan saya jalan lumayan cepet. Ya, karena si Sony ini dia lebih ringan ya. Sony Xperia 5 ini enak digenggam dengan satu tangan. Jadi kalau selfie seperti ini enak. Untuk headroom Realme lebih nge-wide.
Di Sony Xperia One banyak yang komplain perkara baterai karena baterainya itu cuma 3140 mAh. Di Sony Xperia 5 versi yang lebih compact, lebih mini, baterainya ditambah lagi menjadi sekitar 3330 mAh yang sebenarnya selisihnya nggak banyak-banyak banget. Dan untuk unit yang saya dapat ini baterainya juga menurut saya sih masih sama ya dengan Sony Xperia One. Jadi baterainya ini boros banget, cepet habis, apalagi kalau misalkan kalian gunakan untuk main game, kalian gunakan untuk nangkep video di resolusi 4K, dan dia pun juga cepet panas. Jadi kalau misalkan panas akan ada notif kalau kameranya nggak bisa dipakai. Ya penyakitnya Sony lah seperti biasanya. Jadi kesimpulannya apakah Sony Xperia 5 ini masih enak untuk digunakan di 2022? Ya menurut saya sih tergantung kebutuhan ya. Kalau misalkan kalian gunakan untuk entertainment, HP secondary aja bukan HP primary. Untuk nonton Netflix dengan entertainmentnya kalian bisa pakai Dolby Atmos, Dolby Vision-nya, dan juga aspek rasio 21:9-nya. Kalau kalian gunakan untuk main game walaupun dia masih pakai chipset yang flagship di tahun 2019, tapi performa stability-nya ini menurut saya kurang. Karena ketika setengah jam kita main game, dia akan panas, dan kalau misalkan panas, sangat mengganggu di bagian tangan, dan yang terjadi adalah drop FPS. Terus kekurangan lain adalah baterainya, yang sangat-sangat menurut saya nggak bisa diandalkan ya. Mungkin karena panasnya yang berlebih tadi, jadi baterainya juga cepat drain atau cepat boros. Dan kekurangan terakhir, dan ini patut kalian pikirkan lagi karena ini HP-nya bekas. HP baru aja kadang gacha, apalagi yang second ya. Ya kadang dapat unit yang bagus, kadang enggak. Dan saya nggak tahu apakah saya ini dapat unit yang bagus karena baterainya benar-benar ya sama kayak Sony Xperia One kemarin cepet habis. Jadi kalau kalian pernah beli Sony Xperia 5 di tahun 2022 atau 2021 kemarin, kalian bisa tulis pengalaman kalian di kolom komentar gimana pakainya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Diki Budi and see you on the next video. Bye bye.